إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Masih kita di bab al-mubadarah ilal khairat. Kita akan membahas dua hadis terakhir dalam bab ini. Untuk selanjutnya insyaallah kita akan memasuki bab ke-11, yaitu bab al-mujahadah. Bab al-mujahadah, bab yang berikutnya. Dari dua hadis yang tersisa dalam bab ini, pembahasan kita akan lebih terfokuskan pada hadis terakhir, tepatnya hadis ke-8, karena hadis ke-7 secara sanad tidak sah, sebagaimana nanti akan saya jelaskan. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif, Abu Aqil. Al-muallif itu apa artinya? Penulis. Kata lainnya Umar. Itu kan bahasa Indonesia. Kata lainnya dalam bahasa Arab. Syarif. Kata lainnya untuk Syafi'i. Bahasa Indonesia kan itu. Pengarang, penulis. Bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya Saiful Al-Musannif. Jangan lupa setelah ini. Jadi al-muallif sinonimnya dalam bahasa Arab al-musannif. As-sabi', hadis yang ke-7. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Badiru bil a'mali sab'an, bergegaslah kalian di dalam beramal, bersegeralah kalian di dalam beramal. Sab'an, karena adanya 7 perkara penting yang dapat menghalangi seseorang dari beramal. Badiru bil a'mali sab'an, maksudnya intabihu, hati-hatilah dari 7 perkara ini yang bisa menjadi perintang bagi seseorang untuk beramal ketika dia tidak bergegas, ketika dia menunda-nunda amalan. Hal tantaziruna illa faqran munsiya, apakah kalian akan menunggu adanya faqr, kemiskinan yang membuat lupa seseorang, dari beramal. Au ghinan mutghiyan, atau kalian masih akan menunggu keadaan serba cukup, kekayaan yang dengan itu bisa membuat kalian melampaui batas. Sehingga kalau sudah Allah beri dia kekayaan,
membuat dia cenderung untuk melampaui batas. Ayat di dalam surat apa? Iqra. Kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu cenderung yadgha, cenderung melampaui batas, berlebihan di dalam kehidupannya sehingga cenderung untuk mengabaikan amalan. Ar-ra'ah istaghna, ketika dia mendapati dirinya, memandang dirinya sudah cukup, sudah kaya, berkecukupan. Nah, ini yang kedua. Au maradan mufsidan, atau kalian masih akan menunggu datangnya penyakit yang menghancurkan fisik kalian, membuat lemah fisik kalian sehingga tidak mampu lagi untuk qiyamul lail, sehingga harta yang ada padanya hanya untuk mengobati penyakit-penyakit beratnya, atau akan menunggu sampai kalian sudah tidak mampu berjalan lagi ke masjid, baru setelah itu berpikir untuk datang ke masjid. Penyakit yang membuat, maaf saja, otak dia atau hati dia tidak bisa lagi berpikir, untuk kemudian baru mau belajar. Rasulullah memberi peringatan, hati-hati. Dalam hadis yang masih akan kita bahas. Au haraman mufnidan, atau penyakit pikun. Penyakit pikun yang membuat orang sudah enggak teratur pembicaraannya, sehingga dia tidak bisa lagi membaca Al-Quran, tidak bisa lagi berzikir. Kacau sudah pembicaraannya, tidak menentu, tidak beraturan, karena sudah pikun. Au mautan mujahhazan, atau kalian juga akan menunggu al-maut yang akan datang dengan segera, tidak lama lagi. Awid dajjal fasyarrun ghaibin atau fasyarru ghaibin yuntazar, atau kalian akan menunggu datangnya dajjal, sesuatu yang ditunggu, sesuatu yang paling jelek yang ditunggu kedatangannya, yaitu dajjal, yang di hari itu fitnahnya sangat luar biasa, sehingga banyak orang jatuh pada kekufuran di masa munculnya dajjal. Apakah ini juga akan kalian tunggu? Masih ditunda beramal, masih ditunda untuk menuntut ilmu, masih ditunda untuk bersedekah, masih ditunda untuk berzikir karena kesibukan-kesibukan. Oh, sebentar dulu, waktunya sudah, misalkan sholat duha. Oh, sebentar, anak ada janji, mau ke pasar bentar, ambil barang ini untuk si fulan. Kalau enggak saya antar sekarang, nanti waktu dia enggak jadi beli. Ditunda lagi, menunggu datangnya musibah, baru setelah itu mau sadar. Awis sa'ata fas-sa'atu adha wa amar, atau kalian akan menunggu as-sa'ah. As-sa'ah di sini kalau bahasa mananya as-sa'ah ini jam ini. Ya. Ini as-sa'ah, waktu. Tetapi yang dimaksud as-sa'ah di sini adalah yaumul qiyamah. Nah, sementara dalam hadis ini disebutkan as-sa'ah adha wa amar. Sementara hari kiamat itu lebih besar lagi sudah musibahnya, di mana sudah tidak bermanfaat lagi penyesalan pada hari itu. Wa amar, dan lebih pahit rasanya. Lebih pahit. Nah, dibandingkan musibah yang di dunia ini. Hadis ini kemudian Al-Imam An-Nawawi menyatakan rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan.
Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan Al-Imam Tirmizi menyatakan hadis ini hasan. Namun sayangnya hadis ini tidak pas atau mungkin belum bisa dikatakan sebagai hadis yang hasan. Hadis terbagi menjadi dua. Hadis maqbul, hadisun mardud. Hadis maqbul itu hadis yang diterima dan pas, boleh dijadikan sebagai dasar, dalil, hujjah dalam permasalahan agama. Sementara hadis mardud itu adalah hadis yang tertolak, yang tidak boleh diterima dan tidak boleh dijadikan sebagai dasar. Hadis yang maqbul terbagi tingkatannya menjadi beberapa tingkatan. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis hasan sahih, ada hadis sahih li ghairihi, ada hadis hasan li ghairihi, dan seterusnya. Ini beberapa tingkatan dalam hadis maqbul. Maqbul itu artinya bisa diterima. Nah, bertingkat-tingkat. Sementara hadis mardud, hadis yang tertolak pun bertingkat-tingkat. Mulai dari hadis dhaif, dhaif jiddan, ya. Kemudian maudhu', kemudian la aslalahu, dan seterusnya. Itu tingkatan-tingkatan hadis yang mardud. Al-Imam Tirmizi menyatakan hadis ini hasan, namun para ulama sesudahnya menjelaskan bahwa ternyata di sanad hadis ini, rangkaian perawi hadis yang meriwayatkan hadis ini sampai ke Abi Hurairah, ada seorang yang bernama Muharriz bin Harun. Ada seorang perawi namanya Muharriz bin Harun. Muharriz bin Harun ini seorang perawi yang disebutkan oleh para imam, oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, menyatakan bahwa dia matruk. Matruk itu artinya seorang perawi yang ditinggalkan dan dicampakkan periwayatannya, tidak boleh diterima. Kalau ada seorang perawi hadis disebutkan dalam biografinya matruk, itu lebih parah kondisinya dibandingkan seorang perawi yang disebutkan dhaif gitu saja, lemah. Itu lebih parah kedudukannya. Seorang perawi yang disebutkan dalam biografinya oleh para ulama yang mengkhususkan di bidang biografi para perawi hadis disebutkan sebagai matruk, itu tidak bisa ditopang, ya, dengan hadis-hadis lain untuk dinaikkan derajatnya, ya, diperkuat derajatnya dengan hadis-hadis yang lain. Gak bisa ditopang dan tidak boleh dijadikan penopang. Ya, paham? Di situ ada hadis lemah, tetapi tidak terlalu sangat lemahnya. Kalau ada hadis lain yang sama-sama lemah tapi juga tidak terlalu lemah, ya, tidak sangat lemah, ini digabungkan bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Tetapi kalau di sanad hadisnya itu ada seorang perawi matruk, maka tidak boleh dan tidak bisa ditopang. Di sisi lain tidak boleh dijadikan sebagai penopang, penguat hadis yang lainnya. Lah, hadis yang ada sekarang ini, ya, yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah hadis yang di sanadnya ada seorang perawi yang kedudukannya matruk. Yang menyebutkan ini siapa? Ulama, bukan Ustaz Luqman, ya. Ulama. Loh, di mana Ustaz? Ya, mari kita belajar sama-sama, kan gitu. Nah, kita belajar sama-sama. Ya, kalau belajarnya cuma sepekan sekali nggak bisa. Nah, butuh keseriusan. Nah, sehingga kita tidak akan terlalu panjang menjelaskan tentang hadis ini karena memang lemah. Kalau hadis itu lemah, tidak boleh kita menyatakan qala Rasulullah. Rasulullah telah berkata. Kenapa? Karena pada hakikatnya Rasulullah tidak mengatakan redaksi hadis tersebut. Bahayanya seseorang yang tidak memilih-milih atau memilah-milah di dalam menyebutkan hadis, dia akan terjatuh pada sebuah larangan yang ancamannya cukup keras dari Nabi. Rasulullah menyatakan, "Man qala anni ma lam aqul
falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata suatu perkataan yang pada hakikatnya aku tidak pernah mengucapkannya, walaupun maknanya nampak baik. Lihat hadis ini nampak baik kan ya? Hati-hati kata dalam hadis ini. Bersegeralah kalian di dalam beramal sebelum datangnya 7 perkara. Secara makna bagus. Tetapi jangan sampai kita mengatakan bahwa ini yang mengucapkan adalah Nabi. Kenapa? Rasul menyatakan barang siapa yang mengucapkan suatu ucapan, kemudian dia mengatakan bahwa itu aku yang mengatakannya, hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya dari api neraka. Tidak gampang. Nah, jadi barakallahu fikum. Atas dasar itu kita akan melanjutkan pembahasan pada hadis yang kedua pada hari ini, tepatnya hadis ke-8 pada bab al-mubadarah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, As-Samin, hadis yang ke-8, anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, berkata pada hari pertempuran Khaybar. Khaybar itu salah satu daerah, salah satu kota di atas kota Madinah, posisinya ke arah utara, ke arah negeri Syam, yang dikenal dahulu penuh dengan benteng-benteng pertahanan dan perkebunan-perkebunan yang hijau. Di Khaybar ini terdapat kaum Yahudi. Kaum Yahudi yang tinggal di negeri atau daerah Khaybar, yang kemudian ketika mereka menolak ajakan Rasul untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka diseranglah Khaybar dan mereka tekuk lutut, kaum Yahudi Khaybar. Makanya sekarang para hizbiyun, orang-orang yang ingin jihad tetapi cuma sekedar di Monas sana jihadnya, karena cuma demo saja Palestina, tapi nggak berangkat ke Palestina. Nah, itu sering mengucapkan seperti itu, Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad sawfa ya'ud, mengingatkan kaum Yahudi mau nantang Bush ya dengan mengucapkan Khaybar ya Yahud, ingatlah kalian terhadap perang Khaybar di mana kalian hancur. Jaish Muhammad sawfa ya'ud, tentaranya Muhammad, yakni Rasul SAW akan datang lagi, maunya nakut-nakuti Yahudi. Yahudi mungkin jawab, kalau jaisnya Muhammad dulu begini. Iya, pemberani, ahli tauhid, mengikuti sunnah Rasul, taat kepada Rasul. Nah, nggak ada seperti kalian. Nah, ya, nggak ada. Jadi Yahudi ya ketawa saja ketika Bush datang ke Bogor, ya, demo ribuan, puluhan ribu katanya, demo menolak kedatangan Bush, ya, mencela kedatangan Bush. Habis sudah selesai, Bushnya dikomentari, ditanya gimana pendapat Anda terhadap demo yang menentang kedatangan Anda ke sini. Ya, saya pikir itu bagus. Berarti memang di Indonesia sudah diterapkan demokrasi dan mereka selesai. Yang pakai jilbab ikut demo juga. Kesian wanita-wanita muslimah jadi nggak ada harganya. Baris pegang spanduk ini di jalan. Apakah seperti ini caranya? Nah, hadis ini terkait dengan perang Khaybar. Nah, pada perang Khaybar ini Rasulullah menyatakan, la'u'tiyanna hadhihi ar-rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Aku pasti akan menyerahkan bendera peperangan ini, yakni bendera pertempuran, kepada seorang pria, di mana sifat pria yang ini yang akan aku berikan padanya, yuhibbullaha wa rasulah. Dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, sahabat dengarkan ini. Wah, siapa ini?
mendapatkan rekomendasi bahwa pria yang akan diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bendera pertempuran ini dan akan memimpin pertempuran itu adalah seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, bukan gelar al-allamah misalkan, ya, bukan. Mencintai Allah dan Rasulnya. Coba sekarang renungin, direnungkan ini. Supaya kita bisa meletakkan rekomendasi Rasul ini pada tempatnya. Dan bahwasanya ucapan Rasul ini bukan sembarang ucapan. Itu tidak lain adalah wahyu dari Allah. Rekomendasi ini datangnya dari alimul ghaibi wasyahadah, zat yang maha mengetahui perkara yang gaib, yang tersembunyi. Nah, ya'lamus sirra wa akhfa. Nah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi dan lebih tersembunyi atau disembunyikan oleh semua pihak. Allah mengetahuinya. Sekarang memberi rekomendasi melalui Rasulnya. Yuhibbullaha wa rasulah. Dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Sekarang ada di antara kita yang mendapatkan rekomendasi bahwa kita adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, kalau ada yang mengatakan sudah dapat rekomendasi, ya berarti perlu dipertanyakan lagi kesehatannya. Khawatir sedang pilek, nah, flu. Nah, ini nggak sembarangan nih. Nah, barakallahu fikum. Perlu kita sering mengulang-ulang yang seperti ini agar kita ini tahu kalau disebutkan nama seorang sahabat di hadapan kita itu nggak sama seperti kalau disebutkan di hadapannya mereka tuh Ustaz Luqman, ya, atau disebutkan di hadapan mereka seorang tokoh di masa ini. Beda. Muncul di kalbu dia ini ta'zim, pengagungan, penghormatan kepada seorang sahabat. Gelar ini benar-benar luar biasa. Gelar terkait dengan kalbu seseorang. Kalau kita secara zahir kita sujud, ruku, takbiratul ihram, sedekah, saum, hadir ta'lim, ke masjid, berdakwah, ya, dan seterusnya, itu belum bisa dijamin bahwa dia tergolong orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Pol-polnya kita hanya bisa mengatakan insya Allah orang ini orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah. Ketika sahabat yang hadir dalam pertempuran Khaybar ini, pada malam hari kejadiannya, ya, Rasulullah mengatakan besok aku akan serahkan bendera ini. Pasukan sedang istirahat ini. Nah, yaftahullah ala yadayhi, dan Allah akan memberikan kemenangan dalam kepemimpinan dia besok dalam pertempuran Khaybar ini. Diberi kemenangan oleh Allah. Dalam hadis ini ada sebuah dalil tentang kebenaran kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi apa? Rasulullah memberitakan sesuatu yang gaib. Pertama, menyatakan orang ini adalah seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, Rasulullah nggak bisa tahu di kolbu seseorang kecuali melalui berita Allah. Yang kedua, Rasulullah memberitakan suatu berita yang belum terjadi, bahwa di bawah kepemimpinan orang ini yang akan saya berikan bendera pertempuran kepadanya, akan Allah beri kemenangan. Barakallahu fikum. Kemudian mendengar ini Umar radhiyallahu anhu berkata, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ma ahbabtul imarata illa yawma idzin, fatasawartu laha raja'an ud'a laha." Kata Umar bin Khattab, belum pernah aku mengharapkan, menginginkan kedudukan, jabatan, kecuali pada hari itu.
Belum pernah aku menginginkan adanya sebuah jabatan, pimpinan ini atau pimpinan itu, ketua ini ataukah ketua itu, kecuali pada hari itu. Di hari di mana Rasulullah menyatakan la'u'tiyanna ar-rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Aku akan berikan bendera ini kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ini yang diinginkan oleh Umar Ibn al-Khattab. Sampai kata Umar, aku berharap, ya, Umar menampakkan dirinya di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Umar, kemudian Rasulullah menyatakan, kamu Umar. Bukan ambisi mendapatkan jabatan, bukan ya. Tetapi yang diinginkan itu gelar yuhibbullah wa rasulah itu tadi. Seorang yang kalbunya itu mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, sudah seperti itu. Kata Umar, aku berharap aku yang dipanggil oleh Rasul. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib. Maka Rasulullah pada hari itu ternyata memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fa'atahu iyyaha. Kemudian Rasulullah memberikan bendera tersebut kepada Ali. Nah, kepada Ali bin Abi Thalib. Di sini ada dalil ya, tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahwa beliau adalah seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan sekian keutamaan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah menyatakan, la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq. Wahai Ali, kata Rasulullah, tidaklah seorang mencintai kamu kecuali dia adalah seorang mukmin, dan tidaklah ada seorang yang membenci kamu wahai Ali kecuali dia adalah seorang munafik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib. Dan masih banyak lagi keutamaan beliau. Itu pun ahli sunnah wal jamaah sejak zaman dahulu hingga hari ini meyakini bahwa sahabat terbaik itu adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar Ibn al-Khattab. Kemudian Utsman bin Affan. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Kecuali siapa yang mengutamakan Ali? Syiah. Kalau Syiah yang dulu awal mengutamakan Ali di atas Utsman, masih belum berani mengutamakan Ali di atas Abu Bakar dan Umar. Enggak berani, enggak terlalu berani kalau sekarang. Nah, sudah lancang mencaci maki sahabat walaupun secara halus. Saya dulu pernah pada awal tahun 90 diberi buku oleh seseorang yang hendak memberi nasihat kepada saya, maksudnya mengajak saya untuk banyak membaca ini. Ini Luqman, buku berbahasa Arab yang isinya itu hendak menjatuhkan kredibilitas sahabat Abu Hurairah, tetapi dikemas dengan kemasan yang ilmiah, dengan kemasan yang luar biasa. Nah, kalau orang yang tanggung-tanggung kemudian sekedar punya bekal bahasa Arab saja, ya, itu akan dimakan, ditelan oleh syubhat-syubhat itu. Apalagi nggak punya bekal dalam bahasa Arab. Punya bekal aja bahasa Arab sudah mumpuni, sudah ya. Sampai ngelindurnya saja pakai bahasa Arab gitu lah. Karena memang sudah mumpuni betul, ya. Itu akan ditelan oleh syubhat ini. Nah, ditelan. Yang akhirnya akan punya kesimpulan, iya Abu Hurairah ini nggak benar. Nah, mulai gitu. Sehingga hadis-hadis yang melalui beliau perlu dipertanyakan. Nah, mulai ini terus. Nah,
Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari beliau mengatakan, man sabba ahadan min ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang mencaci atau menjatuhkan kredibilitas seorang pun dari sahabatku, maka dia akan menerima laknat dari Allah dan laknat dari para malaikat dan seluruh manusia. Nah, para hadirin ikhwani fiddin, a'azzakumullah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu salah satu khulafa'ur rasyidin. Salah satu khulafa'ur rasyidin, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keutamaan yang butuh waktu yang cukup panjang untuk menceritakannya. Kemudian Rasulullah menyerahkan bendera tersebut kepada beliau. Wa qala, kemudian Rasulullah berpesan kepada Ali sebagai panglima perang Khaybar. Sebagai panglima perang Khaybar. Imshi wa la taltafit hatta yaftah Allah 'alaika. Berangkat kamu wahai Ali bersama pasukan ini, dan jangan lagi kamu menoleh ke belakang sudah. Nah, jangan lagi mikir, loh nanti istri saya siapa yang kasih bulanannya? Nah, terus gimana nanti kalau saya berangkat ternak saya siapa yang ngurus? Loh kalau saya berangkat jihad nanti kuliah saya gimana? Nah, waduh repot kalau saya minta cuti, berat dari kantor nggak ngasih cuti. Padahal dia yang nggak mau cuti memangnya. Ya. Sudah kata Rasulullah, imshi wala taltafik, berangkat kamu wahai Ali, jangan noleh lagi hatta yaftah Allah 'alaik, sampai Allah memberikan kemenangan bagimu wahai Ali. Fatara Aliun syai'an thumma waqafa wa lam yaltafit, maka Ali berjalan, ketika berjalan itu Rasul, tiba-tiba Ali berhenti, tetapi tidak menoleh kepada Rasul. Dengan menjerit, Rasul Ali mengatakan, ya Rasulullah, ala madza uqatilun nas? Wahai Rasul, dengan alasan apa aku sekarang akan memerangi mereka? Dengan hujjah apa? Rasulullah menyatakan, qala qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Perangi mereka sampai mereka mau bersaksi, bersyahadat bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Fa idza fa'alu dzalika faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Jika mereka mau menerima ajakan tersebut, ajakan untuk mengucapkan la ilaha illallah, sungguh mereka telah melindungi dari seranganmu darah mereka dan harta mereka. Dengan ucapan itu, pada hakikatnya mereka telah berhasil menyelamatkan darah mereka dan harta mereka. Artinya jangan diperangi lagi sudah. Tidak halal untuk diperangi ketika telah mengucapkan la ilaha illallah. Illa bihaqqiha, kecuali dengan hak kalimat la ilaha illallah itu. Kalimat la ilaha illallah punya hak yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang mengucapkannya. Kalimat la ilaha illallah punya hak-hak atas kita, dan kita punya kewajiban-kewajiban terkait dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, barang siapa yang tidak memenuhi hak-hak kalimat la ilaha illallah, maka pada hakikatnya telah gugur ucapan atau persaksian syahadat la ilaha illallah yang dia ucapkan. Jadi bukan sebuah kalimat yang sekedar diucapkan begitu saja. Dia memiliki konsekuensi, keharusan-keharusan, yang apabila seorang melanggar konsekuensi kalimat la ilaha illallah, maka batallah ucapan dan persaksiannya itu. Makanya Rasulullah menyatakan harta dan darah mereka terlindungi. Tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya,
sebagai rampasan perang yang diambil oleh negara, oleh waliul amr, kecuali dengan haknya kalimat la ilaha illallah. Maksudnya apa? Kalau dia melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan la ilaha illallah, atau dia berkeyakinan dengan sebuah keyakinan dan akidah yang bertolak belakang dengan la ilaha illallah, maka dalam kondisi seperti itu ada aturan lain. Tidak lagi dihalangi darahnya untuk ditumpahkan, karena dia telah melanggar la ilaha illallah sehingga menjadi seorang yang murtad. Nah, Rasulullah menyatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya, artinya murtad dari Islam ini, maka bunuhlah dia. Nah, di antara hak kalimat la ilaha illallah juga untuk dia melakukan sholat, menegakkan sholat. Barang siapa yang tidak menegakkan sholat, maka waliul amr berhak untuk menebas lehernya. Begitu juga orang yang tidak mau membayar zakat, setelah dihimbau, diberi peringatan tidak mau, maka berhak untuk ditebas lehernya kalau dia menentang, atau dirampas uang zakatnya, diserahkan dengan paksa. Ya. Ini termasuk hak kalimat la ilaha illallah. Tetapi yang melakukan itu siapa? Waliul amr. Bukan masing-masing kelompok, jamaah-jamaah tersendiri dengan amirnya yang sudah dibaiat, kemudian memposisikan dirinya sebagai waliul amr, sebagai sebagian pelaku-pelaku terorisme itu, pengeboman, mengambil biayanya, mendapatkan biayanya dengan merampok dari hartanya orang-orang kafir, tuku-tukunya Cina dirampok, ya. Dengan alasan halal itu sudah, itu ghanimah. Loh, kok bisa ghanimah? Sudah diperangi ya, Pak? Belum. Nah, terus yang berhak diizinkan untuk mengambil hartanya siapa? Katanya kelompok ini, ya kami, berdasarkan amir kami, perintah dari amir. Kelompok yang lain mengatakan dari amir kami. Nah, masing-masing punya amir, walaupun Pak Amir masih ada, nggak ikut campur Pak Amir. Nah, jadi barakallahu fikum, semua yang melakukan ini adalah waliul amr. Wa hisabuhum 'ala Allah. Perhitungan mereka adalah sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, terucap dari lisan mereka kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sudah, jangan diperangi, jangan dibunuh, jangan dirampas hartanya, kecuali kalau mereka tidak mau melakukan sholat, kecuali kalau mereka tidak mau menunaikan zakatnya, kecuali kalau mereka membunuh jiwa yang diharamkan secara syariat untuk dibunuh, maka boleh dibunuh dengan qisas. Nah, dan seterusnya dari hukum-hukum syariat yang diperbolehkan atau diizinkan dengannya untuk seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah dibunuh atau diambil hartanya. Itu pun yang melakukan adalah waliul amr. Nah, tetapi yang kita bisa petik dari hadis ini adalah keinginan para sahabat, kemauan dan kesungguhannya serta sikap bersegera, bergegas terhadap kebaikan. Ketika mendengar Rasulullah mengucapkan seperti itu, la'u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah, enggak ada yang santai sambil angop. Apa ya? Nah, diam atau masih pikirannya mikir, ini hari ini ada pesanan berapa ya? Atau hari ini toko mau dibuka apa tidak ya? Gak ada yang mikir-mikir seperti itu. Nah, sudah langsung diam dengarkan. La'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah. Langsung masing-masing mudah-mudahan saya. Karena bukan sekedar jabatan. Rasul enggak mengatakan besok saya akan mengangkat seseorang sebagai gubernur untuk daerah sini. Kalau urusan gubernur-gubernuran, bupati-bupatian mundur. Nah, jangan saya Rasul, jangan ada yang sembunyi, ada yang mundur, enggak sudah. Jangan. Nah, kalau
Kalau sekarang kan malah berebut pakai fulus kan gitu ya. Berebut. Nah, kalau sahabat takut, menghindar, menyelamatkan dirinya. Tetapi ketika kedudukan itu mendapatkan label yuhibbullaha wa rasulah itu tadi, langsung masing-masing menginginkannya. Ya. Dan nggak main-main ini, ya, nggak main-main. Bukan diberi kedudukan ini, siapa besok yang mau memberikan mau membantu kami kulaan ke Surabaya? Enggak, ya. Bukan urusan kulaan ini. Nah, urusannya adalah nyawa, urusannya adalah mati. Ya. Dan matinya mendapatkan label atau perjuangannya mendapatkan label itu tadi, mencintai Allah dan Rasulnya. Ya Allah, mudah-mudahan nanti malam ada yang berbisik kepada saya, kamu Ustaz Lukman adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ada yang datang ya. Nanti yang datang itu Nabi Khidir katanya orang umum. Ya, nah, Nabi Khidir sudah meninggal. Nah, itu ada keyakinan, saya ketemu di Mekah salaman sama seorang, bajunya putih bersih, wajahnya berseri. Ketika saya sajak salaman, tangannya kayak kapas. Ketemu Nabi Khidir katanya. Nah, siapa tahu nanti ada yang datang, Nabi Khidir bisiin kamu adalah orang yang cinta sama Allah dan Rasulnya. Nah, ketahui kalau ada yang berbisik seperti itu, nah itu adalah syaitan. Nah, itu adalah syaitan. Nah, barakallahu fiikum. Ini ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum, kita melihat bagaimana sahabat bersungguh-sungguh bersegera sehingga benar-benar mereka adalah generasi yang terbimbing, generasi yang akidahnya selamat dari fitnah, yang ibadahnya dan muamalahnya, amal-amalannya sesuai dengan bimbingan Rasul, karena sikap bersegera di dalam beramal, mengikuti contoh Rasul. Apa yang diperintah oleh Nabi segera mereka melakukannya. Ini hadis terakhir dalam bab ini, bab al-mubadarah. Insyaallah kita akan memasuki pada kajian yang akan datang bab ke-11. Ada sisa waktu maksimal 5 menit. Jika ada yang perlu ditanyakan, tafadhol. Nah, kemarin sudah dijawab. Yang bertanya ini tinggal direkam aja, mendengarkan rekamannya. Nah, fadhol yang punya pertanyaan. Kemarin sudah dijawab dalam tausiah atau nasihat. Tinggal nanti disetel lagi kasetnya. Nah, kemudian, fadhol. Baik. Nah, pertanyaannya, dengan apa seseorang diberi label matruk, seorang perawi perawi hadis mendapatkan label matruk, dan kapan atau dengan apa seorang perawi mendapatkan label dhaif, lemah. Nah, ini dalam ilmu mustalahul hadis. Matruk secara bahasa ya, bukan secara istilah, maknanya ditinggalkan. Periwayatan hadisnya ditinggalkan. Nah, kapan seseorang mendapatkan label ini? Apabila para muhaddisin, para ahli hadis, satu, mengabaikan riwayat dia, mencampakkan riwayat dia, satu. Kenapa dicampakkan riwayatnya? Bisa saja karena
dia sering meriwayatkan hadis yang berbeda dengan para muhaddisin yang lainnya yang sezaman dengan dia. Nah, karena seringnya, misalkan satu majelis ini, dalam majelis ini saya menyampaikan ada 5 atau 10 hadis. Antum sebagai perawi dari ana. Sekian ini banyaknya. Ketika keluar dari majelis ini, masing-masing antum punya murid menyampaikan bahwa saya telah mendengar dari Ustaz Luqman sebuah hadis yang beliau riwayatkan dari syekhnya yang bernama ini. Nah, bahwa Rasulullah mengatakan begini. Masing-masing sama. Ini juga mengucapkan begini, ini begini. Sama. Tiba-tiba ada satu orang menyebutkan riwayat hadis yang tidak disebutkan di majelis. Sekali. Majelis berikutnya. Nah, lagi saya menyampaikan 10 atau 5 atau 11 hadis. Masing-masing antum menyampaikan, telah mendengar kami dari Ustaz Luqman hadis begini bahwa Rasulullah mengatakan begini. Masing-masing sama, ini begitu, semua sama. Tiba-tiba si fulan tadi lagi menyampaikan hadis enggak pernah disampaikan di majelis, atau ada lafaz-lafaz tambahan yang tidak pernah diucapkan di majelis. Karena seringnya begitu, akhirnya oleh para ulama dicampakkan hadisnya. Nah, ini akhirnya dia mendapatkan label apa? Matru. Nah, tetapi seorang dinyatakan dhaif. Dhaif pun bertingkat-tingkat, ya. Apabila seorang meriwayatkan hadis, nah, tetapi dalam beberapa periwayatan hadisnya sempat ada yang lupa dia. Lupa dalam meriwayatkan hadis, tidak menyelisihi yang lainnya, cuma lupa dia dalam beberapa hadisnya. Lupa ya, yang ini. Nah, kalau begitu dia diberi label apa? Dhaif. Ya kalau kita ini, posisi kita sekarang ini, mungkin kalau dinilai oleh mereka para muhaddisin matruk 1000 kali. Nah, jadi tertulis di situ matruk 1000 marrah. Nah, ya. Jadi apa namanya? Ini kita tentunya. Nah, di situ ada perawi yang disebutkan sebagai di samping tadi matruk, dhaif jiddan, su'ul hifdz, ikhtalaf, dan yang semisalnya beberapa bentuk gelar, label-label itu semuanya. Nah, itu ada sebab-sebabnya, ya. Yang insya Allah bisa dipelajari di ilmu mustalahul hadis. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang lainnya. Nah, nampaknya perlu insyaallah kita menulis sebuah buku yang menjelaskan tentang tuduhan-tuduhan dusta terhadap ahli sunnah. Tuduhan-tuduhan dusta terhadap ahli sunnah, sehingga mayoritas muslimin yang mayoritasnya awam ini bisa menjadi jelas, karena di tengah-tengah mereka masih ada orang-orang yang baik yang menginginkan kebenaran, tapi karena itu tadi kabut yang menyelimuti, sulit untuk bisa memandang dengan objektif, memandang dengan ilmiah, maka perlu dijelaskan. Nah, ya, sekian permasalahan yang dituduhkan kepada ahli sunnah. Ini nampaknya memang perlu dituliskan secara khusus insyaallah. Doakan mudah-mudahan Allah wujudkan, ya, biiznillah taala. Nah, dan sudah kita bahas sebagiannya dalam pelajaran kitab tauhid sebenarnya. Nah, dalam pelajaran kitab tauhid, ahli sunnah dituduh sebagai orang yang anti sholawat, katanya. Benar kira-kira? Nah, kalau anti sholawat ya bukan muslim kan?
kalau anti sama sholawat Rasul. Nah, ahli sunnah adalah orang paling depan di dalam bersolawat kepada Rasul, yang berharap menjadi orang, bukan menyatakan paling kita, tapi berharap menjadi orang yang mencintai Rasul, berupaya menjadi orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menghimbau umat untuk bersolat kepada Rasul. Buktinya ketika selesai azan, kita diajarkan oleh Nabi untuk bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian doa untuk Rasul. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Nah, setiap mendengar nama Nabi di waktu ta'lim atau di waktu apa, bersolawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nah, tetapi ahli sunnah tidak suka kepada jenis-jenis solawat yang dibuat, solawat sintetis, ya, solawat yang dibuat-buat. Tidak pernah diajarkan sama Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin. Itu kan dusta atas nama ahli sunnah. Salawat yang di sana mengandung hal-hal yang bertentangan dengan yang diajarkan oleh Nabi. Nah, ya, bertentangan dengan bimbingan Rasul. Berbagai macam salawat. Yang ini menciptakan salawat ini namanya ini, yang ini menciptakan salawat ini namanya ini, yang macam-macam. Kita menyatakan kita bersolawat seperti Rasulullah mengajarkan kepada kita. Karena Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, qad arafna kaifa nusallim alaika, fa kaifa nusalli alaik. Para sahabat minta diajarkan oleh Rasul. Ya Rasulullah, ajarkan gimana cara bersolawat. Diajarkan oleh Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Apa yang disilakan dengan solawat Ibrahimiyah. Nah, barakallahu fikum. Sementara solawat-solawat yang lain atau pujian-pujian kepada Rasul yang mengandung hal yang tidak benar, tentu ini dibenci oleh Nabi sendiri. Yang Nabi diutus oleh Allah karena itu. Seperti yang sudah kita sebutkan. Nah. Ya akramal khalqi ma li man aluzu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. In lam takun yawmal ma'adi akhidhan biyadi فقل يا زلة القدم وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. Cobalah, kira-kira gimana kalau Rasulullah tahu bahwa sholawat itu ibadah loh ya. Hati-hati. As-salat ala Nabi itu ibadah mulia. Yang satu salawat dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat. Ya. Yang tidak mau bersalawat kepada Rasul didoakan celaka oleh Jibril. Nah, kalau Rasulullah terus bangkit melihat ya kondisi apalagi di Indonesia, ya, negeri Bhinneka Tunggal Ika, ya, melihat bahwa salawat sudah terbang. Nangis Nabi. Ya Allah, umatku. Nah. Oh, itu menyesuaikan dengan kultur, Ustaz. Kultur daerah. Oh, kultur daerah. Kebetulan di Indonesia pakai rebana. Lah kalau di Meksiko kebetulannya pakai harmonika. Menyesuaikan dengan kultur. Islam di Indonesia menyesuaikan dengan kultur Indonesia. Di Malaysia menyesuaikan dengan kultur Malaysia. Nanti di Thailand menyesuaikan dengan kultur Thailand. Nah, kultur Thailand itu Buddha kan? Pakai itu, pakai apa? Katanya orang Madura jidur. Nah,
Nah, bubar akhirnya Islam ini. Nah, ke Pakistan ikut kulturnya Pakistan. Nah, ke Sri Lanka, Bangladesh juga pakai suling akhirnya, ngenang kayak ular ngangkat dulu. India. Lah akhirnya tumbar miri jahe, bumbuni sate gole katanya. Kan betul, tumbar ke miri jahe itu bumbunya sate gole. Nah, Islam bubar ya ikhwan. Kalau Islam diikutkan kepada kultur orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy punya kultur. Tetapi Nabi Muhammad menyatakan kullu amrin jahiliyatin mawdu'un tahta qadami, kata Rasulullah. Seluruh perkara jahiliyah. Apa itu perkara jahiliyah? Yang bukan bagian daripada Islam, adat istiadat manapun, kata Rasulullah, terletak di bawah telapak kakiku ini. Tunduk kepada Rasul. Itu makna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu maknanya. Kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Kalau utusan harus ditaati, dicontoh, diteladani. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Dikurangi jatuh ke an-nar, ditambah kita jatuh ke an-nar. Sudah cukup. Jangan ditambah-tambah. Tahu tadi maknanya itu yang dibaca itu sering. Ibu-ibu baca nggak ngerti ibu-ibu kan? Ibu-ibu nggak ngerti. Lawang keseharian dia sibuk sama bawang putih, bawang merah. Nah, petis terasi. Nah, nggak ngerti maknanya apa ya akramal khalqi mali man aludhu bi, burkunya jatuh pasang lagi. Nah. Maknanya tahu? Wahai makhluk yang paling mulia yaitu Rasul, tidak ada bagiku tempat meminta perlindungan ketika musibah sudah melanda merata. Lalu di mana Allah? Kalau sudah minta perlindungan kepada Rasul, lawang Rasul sendiri oleh Allah disuruh mengatakan, "Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su'." Diperintahkan oleh Allah, la amliku li nafsi darran wala naf'a. Aku enggak memiliki sesuatu apapun untuk diriku, baik menghindarkan diri dari musibah atau mendapatkan kebaikan. Enggak punya apa-apa, enggak punya kemampuan apapun. Apalagi kita mau berlindung kepada beliau. Nah, terus bait keduanya tentang syafaat. Wa in lam takun yaumal ma'adi akhidan biyadi. Kalau seandainya engkau di hari kiamat tidak menarik tanganku dari azab maksudnya. Faqul ya zallatal qadami. Betapa celakanya aku ini. No. Rasulullah enggak bisa memberi syafaat kalau Allah tidak mengizinkan. Syafaat itu hanya miliknya Allah, bukan miliknya Nabi. Makanya Nabi memerintah kepada kita, menghimbau kepada kita agar berdoa setiap selesai mendengarkan azan, memintakan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasila wal-fadila wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Dan bangkitkan dia dalam keadaan mendapatkan al-maqam al-mahmud, yaitu syafaat. Rasulullah enggak mampu. Sampai sujud-sujud nanti di akhirat Rasul itu minta kepada Allah untuk umatnya. Maka mestinya ya Allah, mestinya doanya, tidak ada tempat berlindung ketika musibah sudah melanda kecuali kepadamu ya Allah. Dan kalau seandainya engkau di hari kiamat tidak menarik tanganku jatuh dari api neraka, maka aku akan celaka ya Allah. Kemudian dilanjutkan, inna min judika dunya wa dharrataha. Sungguh ya Rasul, di antara bentuk kedermawanan engkau adalah adanya dunia dan akhirat. Lah Allah di mana? Ya, di mana Allah? Kalau seandainya dunia dan akhirat ini sebagai perwujudan kedermawanan Nabi. Nah, dunia dan akhirat, tahu dunia ini? Dunia semua isinya dan akhirat. Akhirat itu termasuk di sana jannah dengan segala nikmat yang tidak bisa dibayangkan. Wa min 'ulumika ilmal lawhi wal qalam. Dan di antara sebagian ilmumu wahai Rasul, coba, sebagian loh, bukan semuanya. Sebagian ilmumu itu adalah pengetahuan tentang isi Al-Lauhul Mahfuz.
Lahul Mahfuz itu catatan segala peristiwa, segala permasalahan yang akan terjadi dari awal makhluk yang diciptakan sampai hari kiamat. Awal makhluk sampai hari kiamat. Pada hari Kamis malam Jumat akan lahir seorang bayi. Nah, dengan berat 3,5 kilogram. Nah, warnanya putih, rambutnya panjang. Semuanya sudah dicatat sama Allah. Bayi ini, umur 3 tahun akan terkena penyakit campak. Sudah dicatat sama Allah. Kemudian sembuh karena minum air degan. Catat sama Allah. Baru sembuh ternyata keluar rumah kena pilek. Catat juga. Semuanya lengkap. Rezekinya bayi ini nanti sekian. Sudah dicatat. Meninggalnya nanti jam sekian, hari ini, tanggal sekian, tahun sekian. Sudah dicatat. Ini semua Rasulullah mengetahuinya, itu pun masih sebagian ilmunya Nabi. Allahu Akbar. Katanya Ibnu Rajab rahimahullah, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, "Fama taraka syai'an lillah." Kalau gini sudah enggak meninggalkan sedikit pun untuk Allah. Dunia dan isinya serta akhirat dermawanan Rasul. Lalu Allah di mana? Kalau ada musibah yang sudah melanda, mintanya kepada Rasul perlindungannya. Lalu Allah di mana? Di mana kita mengatakan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lah yang seperti ini tidak dicontohkan oleh Nabi. Nah kalau Rasulullah bangkit melihat ini, gimana nanti? Dan tuduhan-tuduhan lain terhadap ahli sunnah. Kita menghimbau kepada diri kita dan seluruh teman-teman untuk bersolawat kepada Rasul dengan solawat yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita insyaallah untuk menjelaskan kepada umat tentang apa itu ahli sunnah wal jamaah. Wallahu taala alam bisawab. Ilahuna wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.